Ini Pak Enggar ini luar biasa sekali. Saya mohon maaf, mungkin panggungnya lebih tinggi daripada orangnya. Jadi pasti badannya nggak kelihatan, tapi kuningnya masih ada Pak. Baju kuningnya masih kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Eksekutif Chairman daripada BTV, Pak Enggar. Ini Pak Enggar ini senior saya di HIPMI dan saya kenal beliau sejak saya masih mahasiswa, ketika beliau masih aktif di Golkar, di REI, dan waktu itu saya kader HMI. Jadi beliau dibesarkan dalam satu komunitas dengan Pak Akbar Tanjung yang senior HMI. Kebetulan beliau GMKI. Jadi dari sejak mahasiswa sudah saya ambil duitnya. Untuk kalau pulang ke Papua nggak punya tiket, Pak Enggar yang biasa bantu kami aktivis. Kita berikan aplaus kepada Pak Enggar. Yang saya hormati Pak Dirut BNI, Pak Royke, dan seluruh direksi, Bapak Ibu semua yang saya mohon maaf tidak sebut satu persatu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya jujur diundang oleh Pak Enggar tanpa ada undangan dan tidak ada tornya. Jadi saya tiba di depan, saya bilang, "Bang, apa yang saya mau ngomong?" Kata dia, mau kau lah, kira-kira begitu. Tapi saya bilang, ini kan kalau kita ngomong salah, ini bisa pasar menanggapi negatif. Tetapi untuk tidak mengecewakan Bang Enggar dan Pak Royke sebagai Dirut BNI, maka saya akan mencoba untuk memaparkan tentang kondisi di energi dan bagaimana kemudian kita menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi di 2024-2029 sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bapak Ibu semua, kemarin Pak Presiden sudah pasti bicara, Ibu Sri Mulyani juga sudah pasti bicara. Saya tidak akan berbicara tentang makroekonomi karena pasti sudah terjadi. Tapi saya ingin mengatakan bahwa sekalipun dalam kondisi ekonomi global yang sampai dengan hari ini tidak menentu, tapi alhamdulillah Indonesia masih pertumbuhan ekonominya di atas 5% dengan inflasi di bawah 3%. Ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu melakukan transformasi dalam proses kondisi politik pasca pemilu dengan tetap pertumbuhan ekonomi kita masih stabil, dan ini adalah pertumbuhan ekonomi terbaik nomor 3 di antara negara-negara G20 yang pertumbuhan ekonominya di atas 5%, selain daripada China dan India. Bapak Ibu semua, sekarang kalau kita bicara energi, saya akan berbicara pada 3 fase. Satu tentang energi fosil dan gas, yang kedua saya akan berbicara tentang hilirisasi, dan yang ketiga saya akan berbicara tentang bagaimana Indonesia mampu menuju kepada net zero emission pada 2060 dengan energi baru terbarukan. Ini pikiran itu baru muncul ketika tadi di ruangan transit dari Pak Enggar tadi. Memang Pak Enggar ini suka memberikan tugas kepada muridnya itu berat-berat. Tapi ya ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moralitas kita harus lakukan. Yang pertama Bapak Ibu semua, kalau kita lihat, saya mencoba untuk menengok di 30 tahun terakhir ya. Tahun 96-97, lifting minyak kita itu 1,6 juta barel per day. Dan konsumsi kita itu 600.000 sampai 700.000 barel per day. Di saat itu 40% sampai 50% pendapatan negara itu bersumber daripada oil and gas. Pada saat itu, makanya kita masuk di negara OPEC. Dan pada saat itu saya masih mahasiswa, Pak Enggar sudah jadi anggota DPR. Reformasi, kemudian terjadi perubahan aturan. Pertamina tidak lagi di bawah presiden, kemudian Pertamina didorong di bawah Kementerian BUMN. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Lifting kita turun terus. Di samping memang sumur-sumur kita udah lama, tetapi regulasi memang salah satu yang membuat persoalan ini. Dan sekarang lifting kita itu hanya 600.000 barel per day di 2023. 2024 kurang lebih begitu juga. Dan konsumsi kita sekitar 1.600.000 barel per day. Itu konsumsi kita. Jadi terbalik 30 tahun lalu,
antara lifting dan ekspor berbalik dengan lifting dan impor di tahun 2023. Jadi kalau 96-97 kita ekspor 1 juta barel, di tahun 2023 kita impor 1 juta barel. Ini kondisi bangsa kita. Makanya di hampir setiap pembahasan APBN, makroekonomi selalu berbicara tentang berapa harga EPC dan berapa lifting kita. Di saat bersamaan Bapak Ibu semua, harga minyak dunia sejak perang Ukraina Rusia dan Timur Tengah ini fluktuatif. Ini satu soal. Pertanyaan berikut adalah bagaimana untuk mewujudkan gagasan besar Pak Prabowo dan Mas Gibran terkait dengan salah satu kemandirian ekonomi, kemandirian energi. Ada 2 kemandirian yang beliau mendengungkan. Satu adalah kemandirian pangan, yang kedua adalah kemandirian energi. Nah, saya pemain pengganti jadi Menteri SDM. Jadi saya Menteri SDM ini belum sampai 2 bulan. Tanggal 19 besok itu baru 2 bulan. Saya dulunya Menteri Investasi. Tapi yang namanya pemain pengganti nggak boleh punya alasan bahwa seolah-olah nggak ngerti masalah. Saya terbiasa di dunia usaha, itu sebelum masuk melihat apa penyakitnya, apa masalahnya. Begitu saya masuk saya lihat, ternyata Bapak Ibu semua, sumur minyak kita di Republik ini, yang konon katanya kita kaya ini, totalnya itu kurang lebih sekitar 44.900 sekian sumur minyak kita. Hampir 45.000. Dan yang sumur produktif itu hanya kurang lebih sekitar 16.500 kurang lebih. Sisanya sudah tidak produktif atau idle. Nah, saya katakan kepada teman-teman di SKK Migas sama di Dirjen sama K3S, saya katakan kenapa ini kalian tidak berpikir untuk bagaimana meningkatkan lifting? Karena kalau kita impor terus itu berbahaya sekali. Neraca perdagangan kita terganggu, neraca pembayaran, dan devisa kita. Dan devisa kita per tahun habis kurang lebih sekitar 450-500 triliun rupiah untuk beli dolar. Ini juga Pak Royke salah satu penyebab kenapa nilai tukar rupiah kita terhadap dolar itu sangat dinamis. Ini salah satu faktornya. Ini kan terkait dengan hukum permintaan dan penawaran. Sekalipun saya sekolahnya tidak sekolah di luar negeri, sekolah di kampung Pak Enggar. Tapi saya pikir bolehlah kita uji-uji dikit gitu. Bolehlah kita uji. Nah, apa terobosan yang kita lakukan? Bapak Ibu semua, setelah kita cek, dari 16.000 sumur lebih yang idle, itu masih ada 5.000 sumur idle yang masih produktif. Yang mungkin optimalisasi produksinya tidak sebaik dari sumur yang sudah sekarang. Ini lifting kita 600.000 barel per day itu hanya dikuasai oleh dua kontraktor. Satu adalah Pertamina, 65% dari total lifting 600.000-400.000 barel per day itu adalah Pertamina, dan sisanya itu adalah Exxon Mobil 25%. 10%-nya yang kecil-kecil. Berarti naik turunnya lifting minyak di Indonesia dipengaruhi oleh 2 perusahaan ini. Kemudian saya breakdown lagi, 5.000 sumur idle ini lebih banyak konsesinya dipegang oleh siapa? Ternyata oleh BUMN yang namanya Pertamina. Terus saya tanya, kenapa nggak dijalankan? Saya bilang kalau ini saya bikin pencabutan IUP tahap kedua kelihatannya. Kalau kemarin kita cabut IUP 2018 IUP, nah ini kelihatannya berpotensi untuk kita melakukan penataan untuk sumur-sumur yang tidak dikerjakan baik oleh K3S termasuk BUMN, kita akan ambil alih untuk kita tawarkan kepada perusahaan siapa yang mampu untuk meningkatkan lifting nasional kita. Jangan dikenggam dong, jangan. Kita negara butuh, gimana?
kita prioritas kepada BUMN. Tapi jangan kita hanya kacamata kuda karena BUMN, izin-izinnya pun dibawa tidur. Negara nggak butuh tidur izin, negara butuh produksi. Negara butuh produksi. Nah ini satu, Bapak Ibu semua. Yang kedua, sumur yang sudah ada. Sumur yang sudah ada, ExxonMobil itu, kemarin saya baru pulang dari Cepu. Awal mulanya dia menemukan hanya 100.000 barel per day. Tapi dia intervensi dengan teknologi, itu mampu menaikkan kapasitasnya menjadi 150.000 barel per day. Artinya apa? Secara pengalaman yang ada, sumur-sumur yang ada ini bisa diintervensi dengan teknologi untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Dan kemarin saya sudah bicara sama Pertamina sama SKK Migas, ternyata dalam pengalamannya kalau diintervensi dengan teknologi itu bisa meningkatkan 20% dari total lifting kita sekarang. Artinya kalau 600.000 kali 20% itu kan bisa dapat 120.000 barel. Dan ini kita sudah lakukan dengan melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan baik dari Amerika, dari China. Salah satu intervensi teknologinya adalah EOR. Saya juga nggak ngerti itu EOR itu apa dulunya. Tapi kita belajar ya mau tidak mau. Kalau kita kan kerjanya Pak Enggar gali-gali tambang, teban-teban pohon gitu kan, HPH kan. Begitu masuk di minyak barang baru ini barang. Nah Bapak Ibu semua, dalam strategi ini saya ingin meyakinkan bahwa insya Allah kalau kita mampu menahan laju incline daripada lifting kita, maka ekonomi kita akan baik dari sisi sektor hulu migas. Target kami adalah ke depan kita bisa menambah sekitar 200.000 barel dengan catatan. Satu adalah optimalisasi sumur-sumur yang idle. Yang kedua adalah kita mengoptimalkan sumur yang ada dengan intervensi teknologi. Dan yang ketiga adalah segera kita melakukan eksplorasi. Nah masalahnya adalah eksplorasi di hulu migas itu izinnya minta ampun. Itu izinnya minta ampun. Dulunya itu ada 329 izin. Sekarang sudah dipangkas-pangkas. Sekarang tinggal kurang lebih 150 atau sampai 200 izin lah. Jadi kalau andaikan pun izin sekarang tinggal 150 atau 180 izin, kali 3 hari per izin, itu sekitar 1 tahun lebih. Itu kalau yang tukang ketik dan yang berproses otaknya masih waras. Dan kalau pejabatnya cepat, tanya stafnya. Tapi kalau seandainya pura-pura tidak tahu, biar musuh potok kucing minimal 2-3 tahun baru izinnya keluar. Itu baru izin, belum eksplorasi. Eksplorasi 2 tahun, berarti 4 tahun, baru bisa masuk di produksi. Maka ke depan, selain kita mengoptimalkan sumur-sumur tua yang idle, kita harus bangkitkan dia, dan intervensi teknologi kepada sumur-sumur yang berjalan, maka kita harus melakukan penetrasi terhadap eksplorasi baru. Ah, di mana sumur-sumur baru itu Bapak Ibu semua? Lebih banyak di wilayah timur untuk minyak. Itu di wilayah Sulawesi, Maluku. Ada nggak itu Mas slide-nya? Ya. No. Satunya lagi. Sebelum ini. Supaya lebih kelihatan akademik sedikit begitu. Kalau langsung kan nggak tahu jalan ceritanya gitu kira. Ini kira-kira peta arus daripada potensi-potensi sumur-sumur eksplorasi yang baru. Ini kita akan kasih betul-betul pelayanan prima. Karena hanya dengan ini kita bisa mendapatkan penambahan lifting. Kalau sudah tidak ada ya wayamnaunal maun kan. Kalau masih ada masa kita diam-diam saja. Nah kemudian blok ini sudah sebagian kita tenderkan. Salah satu diantaranya yang menang adalah Pertamina. Slide berikut yang tadi. Jadi di Bula, di Seram, di Buton. Nah ini sudah ada Pak Enggar. Jadi barang ini sudah jalan. Tinggal satu yang belum, di Warim. Warim ini di Papua. Dan ini salah satu terbesar. Ini salah satu terbesar. Jadi ini yang kita akan lakukan ke depan. Nah pertanyaan berikut adalah selalu kontraktor itu nanya, Pak sweetener apa yang kami dapatkan?
Karena memang global sekarang itu hampir semua dunia itu menawarkan sweetener yang menarik untuk menarik investor di hulu migas. Nah, kita ini izinnya sudah susah, insentifnya kecil pula, masih eksplorasi pajak sudah kena, kan kira-kira begitu. Itu persoalan yang saya temukan dari berbagai masukan pengusaha. Maka kami memutuskan caranya adalah, pertama, kami akan melakukan revisi berbagai aturan yang menghambat untuk percepatan perizinan. Kami ingin tidak lebih dari 1 tahun untuk izin-izin eksplorasi daerah dan pusat itu sudah harus selesai. Langkahnya saya lagi siapkan. Yang kedua, sistem bagi hasil kita, sekarang kita bikin 2 opsi. Ada cost recovery, ada gross split. Gross split ini sebenarnya bagus kemarin, tapi persyaratannya ada 29 item yang itu juga menyulitkan. Begitu saya masuk, saya baca, saya bilang jangankan kontraktor, saya aja yang baca udah pusing duluan. Maka saya pangkas dari 29 syarat menjadi 5 syarat. Dan sekarang begitu saya berubah itu, gross splitnya, sekarang sudah ada 5 perusahaan yang mau memanfaatkan fasilitas itu. Ini memang terobosan agak-agak gila-gila dikit. Negara Bapak Ibu ini kalau berpikirnya yang lazim-lazim saja, ya sudah. Dan itu kalau lifting kita nggak naik, yang senang importir. Yang senang importir. Dan mungkin doanya tiap hari agar lifting kita nggak naik-naik. Dan kita punya, kemarin saya diskusi sama Ibu Dirut Pertamina, RDMP kita di Kalimantan kenapa terbakar? Saya sempat nanya, ini terbakar beneran atau sengaja dibakar? Karena sejak saya masih kementerian, masih di BKPM, sudah turun itu tinjau proyek, sampai sekarang nggak selesai-selesai. Maka kemudian gara-gara itu kita menambah impor lagi. Saya bilang ya, ini kalau sesama pemainnya, ngertilah kira-kira begitu. Nah, saya kasih tahu kepada teman-teman di kementerian, udahlah jangan main-main. Negara ini membutuhkan kita serius dalam bekerja. Bapak Ibu semua, ini menyangkut dengan minyak. Bagaimana gas? Gas kita sekarang di 2026-2027, sumur-sumur yang sudah ada itu akan berproduksi. Kita 2026-2027 itu akan surplus gas. Tetapi di LPG-nya kita itu konsumsi kita 8 juta ton per tahun. Konsumsi. Nah, dari 8 juta itu industri kita hanya 1,7 juta ton. Sisanya impor. 6 sampai 7 juta kita impor. Nah, dalam rangka mengurangi impor gas kita, mau tidak mau kita akan dorong hilirisasi untuk membangun industri LPG. Sudah barang tentu bahan bakunya itu adalah C3 dan C4 daripada gas. Nah, kita lagi mendata kurang lebih hampir sekitar 1,8 juta yang kita akan dorong hilirisasi, sehingga dengan demikian sudah hampir 3,6 juta sampai 3,7 juta daripada bahan yang bisa kita kelola untuk menjadi LPG. Nah, pertanyaan berikut, bagaimana untuk melayani yang lain? Jar gas kita Bapak Ibu semua itu juga masih minim sekali. Jar gas di Jawa Barat itu hanya 4%. Di Jawa Tengah itu hanya 2-3%. Yang agak bagus sedikit di Jawa Timur hampir 6%. Maka ke depan kami akan melakukan program jaringan gas kita bikin. Jadi pipa induknya sudah kita bangun sekarang dari Jawa Timur masuk ke Jawa Tengah, Cirebon, Semarang, Batang. Karena gas kita itu lebih banyak ada di Jawa Timur, tapi karena nggak ada pipa penyambung, jadi nggak bisa. Kalau pakai mobil itu cost-nya tinggi. Itulah yang kemarin saya di DPR saya katakan bahwa kalau ada kementerian yang nggak mau mensupport untuk jar gas ini, dia adalah bagian daripada yang pro importir. Itu. Jadi memang ngeri-ngeri sedap. Jadi kementerian SDM ini kementerian yang penuh dengan tanda tanya. Salah buat kebijakan, ya itu.
Kalau ini mampu kita lakukan, jaringan gas ini Bapak Ibu semua, Jargas ini, kemudian di Sumatera, di Semangke, kalau mampu kita lakukan, kalau gas kita surplus di Sumatera, itu bisa kita kirim ke Jawa. Kalau gas kita surplus di Jawa, itu bisa kita kirim ke Sumatera. Dengan harga yang bisa terjangkau. Dan untuk pipa induknya, kami memprogramkan dari anggaran APBN. Supaya apa? PGN tidak mengenal cas tol fee-nya terlalu mahal kepada masyarakat. Ini semua dalam rangka kita memperkuat daya beli masyarakat dengan fasilitas negara. Bapak Ibu semua, dari total kebutuhan minyak kita 49% itu adalah transportasi. Jadi 49% dari total kebutuhan minyak kita itu transportasi. 30% lebih itu adalah industri. Ini kira-kira data-datanya semua. Dan sektor ketenaga listrikan itu kecil, 8% aja dari total kebutuhan. Sekarang listrik kita itu kan 91 gigawatt, 91 ribu megawatt. Yang dipakai untuk listrik itu kurang lebih sekitar 8%. Nah, itu menyangkut dengan menyangkut dengan minyak dan gas. Langkah apa lagi untuk mengurangi impor kita? Bapak Ibu semua, perintah Bapak Presiden Prabowo segera mengkaji sekarang untuk B50. B35 sudah jalan, B40 sudah menuju tes terakhir, dan sekarang kita lagi mengkaji untuk B50. Daripada Eropa, Benz kita punya CPO. Kalau dia larang-larang kita, kita bangun aja terus di sini untuk pakai konversi menjadi B50. Itu juga sudah menuju kepada setengah green energy. Dan ini sekarang kita lagi matangkan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, motor kita, motor roda 2 itu 120 juta totalnya. Jadi udah kayak bebek saja. Kalau penduduk kita 270 juta, motor itu 120 juta. Bayangkan kalau satu hari dia minum minyak 2 liter sampai 3 liter. Berapa itu sampai muntah-muntah itu kita. Makanya kemudian kita melakukan program konversi untuk dari motor fosil kepada motor listrik. Supaya apa? Memang ini terkait dengan subsidi. Kita pemerintah menelangi konversinya. Tapi sekali kita keluarkan duit, itu nggak ada lagi subsidi minyaknya. Kalau minyak terus, tiap hari kita subsidi minyak terus. Ini yang kita lakukan. Nah, terkait dengan green energy Bapak Ibu semua, saya kebetulan ini ilmu lama saya di Kementerian Investasi. Salah satu sektor yang sukses dalam melakukan hilirisasi ini adalah sektor mineral batubara. Sekarang kan sumber daya alam kita ini banyak, tapi kita kirim barang mentah terus. Bahkan dunia yang mempunyai industri sudah candu terhadap bahan-bahan baku dari negara kita. Yang repotnya adalah kita tidak sadar bahwa kita ini sudah dicanduin oleh luar. Dan maunya kita adalah duduk termenung dan seperti orang bagaikan pungu merindukan bulan. Nah, Bapak Ibu semua, saya mau berikan data tentang bagaimana untuk menuju pertumbuhan ekonomi tambah 2% atau tambah 3%. Kami dari waktu saya di Kementerian Investasi, saya membuat peta jalan tentang hilirisasi. Saya mengambil contoh ketika nikel. Saya mengambil contoh nikel. Di tahun 2017-2018, ekspor nikel kita itu hanya 3,3 miliar US dollar. Nikel. Ini masuk di Minerba ini. Tadi itu kan di Dirjen, tadi itu Dirjen Migas, sekarang Dirjen Minerba, Pak Enggar. Aduh, Pak Enggar ini memang ini sedang menguji saya apakah saya paham betul atau tidak terhadap ruang lingkup pekerjaan di SDM ini. Jadi saya akan memaparkan dari semua
apa yang menjadi target-target dari dirjen-dirjen ini. Sekarang saya masuk ke bagian dirjen minerba. Nikel kita Bapak Ibu semua, ekspor kita itu di tahun 2017-2018 3,3 miliar US dollar. Kemudian kita menyetop ekspor ore nikel. Kita menyetop. Apa yang terjadi? Ekspor kita sekarang di 2023 itu sudah mencapai 34 miliar US dollar. Dan kita memberikan target untuk ekspor kita di 2024 kurang lebih sekitar hampir 40 miliar US dollar. Dan untuk komoditas daripada turunan hilirisasi nikel, kita sudah menjadi terbesar di pasar dunia. Ini sekarang yang terjadi. Nah, tapi bukan nggak ada setannya ya Bapak Ibu semua. Ini setannya banyak sekali. Jadi waktu kami menyetop ekspor ore nikel di saat saya masih Menteri Investasi, ini rayuannya di mana-mana paling banyak. Kita bawa ke WTO, kita dibawa oleh Uni Eropa ke WTO. Kita dirayu. Saya cek kenapa mereka ini merayu kita sedemikian rupa. Ternyata Bapak Ibu semua, nikel ini sekarang sudah masuk dalam kategori critical mineral. Dan dia bagian daripada bahan baku untuk menuju kepada green energy. Salah satu diantaranya adalah mobil. Mobil listrik itu komponennya 40% itu adalah baterai. Dan 60% itulah rangka-rangka mobilnya. Dan komponen dari 40% baterai itu hanya ada 4 bahan bakunya. Nikel, kobalt, mangan, dan litium. Indonesia yang tidak punya itu cuma litium. Mangan, kobalt, dan nikel kita punya. Dan dari total bahan bakunya 80% itu nikel. Total cadangan nikel dunia di tahun 2022-2023 menurut Badan Geologi Amerika itu totalnya 25% ada di Indonesia. Tapi 4 bulan kemarin telah direview oleh Badan Geologi Amerika bahwa kita punya cadangan nikel di dunia sekitar 40-45%. Jadi sebenarnya kenapa kita diserbu oleh negara-negara lain di negara kita sekarang adalah persoalan nikel. Nah, untuk membangun ekosistem baterai mobil di dunia yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, dari mining, smelter, HPAL, prekursor, katoda, baterai sel, sampai mobil, sampai recycle-nya, itu cuma ada di Republik Indonesia, tidak ada di negara lain. Dan kita kemarin sudah meresmikan pabrik 10 giga tahap pertama investasi dari Korea. Total investasinya 9,8 miliar US dollar berkolaborasi dengan BUMN, Mind ID, Antam, dan PLN kalau tidak salah dengan Pertamina. Itu investasinya dari Korea. Itu LG itu adalah pabrik baterai terbesar nomor 2 di dunia. Yang pabrik pertama nomor terbesar di dunia adalah CATL. Itu juga dari China. Itu sekarang juga sudah melakukan investasi di Indonesia dan investasinya kurang lebih sekitar 6 miliar US dollar. Nah, ini yang kita lakukan Bapak Ibu semua. Dan sekarang sudah mulai merasakan manfaat daripada hilirisasi nikel. Apakah kita cukup hanya di nikel? Enggak. Kami dari Kementerian SDM sudah memutuskan Bapak Ibu semua untuk kita membangun hilirisasi pada semua sektor. Dan selain daripada nikel, tembaga. Dulu Freeport mengirim konsentrat, tidak pernah kita tahu apa isinya di dalam. Coba bikin pohon industri, ada nggak slide pohon industri nikel? Pohon industri nikel coba minta. Jadi Bapak Ibu semua, kita ini bikin industri hilirisasi bukan omon-omon. Jadi kita bikin peta jalannya, pohon industrinya. Yang warna-warnanya seperti warna partainya Pak Enggar itu barang sudah ada di Indonesia. Yang putih-putih itu yang belum. Itu yang kita melakukan ke depan. Dan proses nilai tambahnya pun sudah ada. Ini contoh untuk nikel. Kemudian untuk tembaga. Bapak Ibu semua, dulu Freeport melakukan ekspor konsentrat. Tidak pernah kita tahu berapa cadangan emasnya, berapa katodanya,
berapa tembaganya. Sekarang dengan kita meminta kepada Freeport segera membangun smelter dan aman, itu sekarang smelternya dari 2021, coba pohon industri tembaga lagi, jangan nikel terus. Nanti dianggap Menteri SDM nikel saja. Nah ini tembaga punya. Jadi Bapak Ibu semua, dulu kita nggak punya industri atau smelter tembaga yang sampai dengan turunan emasnya. Sekarang kemarin Freeport kita paksain bangun smelter, biayanya berapa? 3 miliar US dollar. Kemarin sudah diresmikan. Dan ini adalah pabrik terbesar single line untuk tembaga terbesar di dunia. Untuk single line. Kemudian di Aman, itu juga kita sudah bangun. Konsentrat 3 juta dari Freeport, 3 juta ton, itu menghasilkan sekitar 900.000 ton katoda tembaga. Dan dari situ menghasilkan 60 ton emas. Dulu nggak bisa kita bangun emasnya di sini. Nggak ada. Di Aman 900.000 konsentrat menghasilkan 220.000 tembaga dan 18 ton emas. Jadi dari 2 perusahaan ini aja per tahun itu bisa menghasilkan 78 ton emas. Dulu nggak ada itu barang. Bayangkan ini kalau dijadikan anggunan di Bank BNI. Coba bayangkan. Naik lagi barang ini saham di BNI. Kira-kira kan begitu. Jadi Bapak Ibu semua, ini banyak yang bisa kita lakukan. Kita mengkreat. Nah ini adalah cara untuk kita dorong dalam rangka memberikan nilai tambah. Kemudian apa sih yang menjadi prinsip pertumbuhan bagi pemerintahan ke depan untuk bisa mencapai penambahan 7-8%? Nah kami sudah membuat master plan 20 sektor komoditas daripada hilirisasi. Ah ini slide-nya. Jadi kita ini nggak boleh bicara hilirisasi itu hanya dari sektor tambang, dari sektor perikanan, kehutanan, pertanian, sektor SDM, semuanya kita buat. Nah ini Bapak Ibu semua, kalau mampu kita lakukan, total investasinya Pak Royke sampai 2040 itu 618 miliar US dollar. 90%-nya, 91%-nya itu ada pada oil and gas. Bapak Ibu semua ini kan orang pintar semua. 50%-nya saja mampu kita eksekusi, berapa trigger pertumbuhan ekonominya. Dan ini adalah cara untuk meningkatkan pendapatan per kapita kita. Pendapatan per kapita kita sekarang 5.300 sampai 5.400. Kalau saya keliru mohon dikoreksi Pak. Tetapi kalau ini kita punya target di 2029 itu harus di atas 10.000, maka ini jalan tengahnya. Tidak mungkin lagi kita mau berbicara tentang peningkatan kualitas konsumsi belanja dengan gaji UMR. Itu nggak mungkin lagi. Padat karya itu penting sebagai bentuk daripada penciptaan lapangan pekerjaan. Tapi kalau kita tidak dorong untuk dengan gaji yang tinggi, yang cukup, bagaimana mungkin bisa kita mendongkrak itu? Ini adalah salah satu instrumen yang harus kita dorong Bapak Ibu semua. Dan kalau ini mampu kita lakukan, maka di 2040 menuju Indonesia Emas, maka kita adalah termasuk negara penghasil GDP terbesar nomor 10 di dunia. Jadi negara Bapak Ibu ini jangan Bapak Ibu anggap bahwa masalah terus. Optimis. Kita sudah melewati krisis COVID kok. COVID aja bisa kita lewati dengan baik. Apalagi tidak COVID. Nah, kepercayaan ini yang harus Bapak Ibu lakukan. Dan pemerintah yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi kemarin dengan Pak Kiai Maruf Amin akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran. Apalagi insya Allah kalau katakanlah dipercaya menteri-menteri ekonominya masih menteri lama, katakanlah begitu, contoh gitu kan, gitu. Jadi ini namanya program berkelanjutan. Dan ini bukan baru mau omon-omon, ibarat rumah, ibarat pesawat. Rumah itu bukan baru pembebasan lahan. Lahannya sudah, pondasinya sudah, tiangnya sudah, tinggal dibikin bentuk kecantikan kamar-kamarnya.
Itu secara logikanya. Jadi kalau investor masih ragu, apalagi yang kau dustakan kepada bangsa ini? Ini sudah kita belak-belakan ini. Ini masalah, ke depan kita mau bikin apa, caranya apapun sudah kita siapkan. Regulasinya pun kita sudah siapkan. Kebutuhan kita apapun sudah kita lakukan. Jadi Bapak Ibu semua, setelah nikel, setelah tambang tembaga, kita akan masuk kepada boksit. Kemarin boksit kita sudah resmikan satu di Kalimantan Barat. Timah kami lagi tata untuk baik. Dan satu lagi informasi bagus Bapak Ibu semua. Kita lagi mendorong untuk hilirisasi di sektor batubara. Untuk DME, untuk pengganti gas. Dan ada teknologi untuk batubara diambil gasnya untuk dibuat pupuk. Dan untuk eks kontrak PKP 2B, perpanjangannya semua kita wajibkan hilirisasi. Kalau tidak, izinnya bisa ditinjau kembali. Sekalipun mantan bosnya Bang Enggar punya. Gitu. Karena ini aturan tidak boleh berlaku kepada satu orang, kepada semua orang. Jadi Bapak Ibu semua ini nggak main-main. Dan saya akan konsisten selama itu menjadi perintah Bapak Presiden, baik Presiden sekarang maupun Presiden yang akan datang, saya akan eksekusi. Karena ini menyangkut dengan kedaulatan negara dan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Itu. Nah, waktu saya udah habis ya. Kelihatannya ujiannya panjang kali ini. Maksud saya tepuk tangan itu udah berakhir gitu. Bapak Ibu semua, saya akan melanjutkan. Memang kita di negara manapun di dunia ini tidak pernah ada sebuah negara yang menjalankan industrialisasi, hilirisasi tanpa ada keterlibatan negara. Itu nggak ada. Mau bicara tentang teori Rodrik, mau bicara tentang negara-negara manapun sama. China dengan Korea itu berbeda dengan Jepang. Kalau Korea itu bukan hilirisasi, itu industrialisasi. Karena dia punya teknologi, dia punya pasar, dia punya kapital. Dia nggak punya bahan baku. Itu Korea, makanya dia membangun koalisi dengan Eropa dan Amerika. China itu punya bahan baku di awal, tapi dia tidak punya teknologi di bawah tahun 80-an. Dia mengundang investasi masuk, negara ikut mendorong, negara memberikan izin, negara memproteksi industri untuk memberikan nilai tambah, terutama pada tambang tanah jarak. Di Jepang itu sedikit punya bahan baku, tapi teknologinya lebih maju. Nah, pertanyaan berikut, Indonesia ini dalam mendorong hilirisasi memakai mazhab mana? Kalau dari 3 ciri negara ini, kita itu mirip-mirip dengan China. Punya sumber daya alam, awalnya belum punya teknologi. Nah, ini saya mau jelaskan sedikit pentingnya bank. Saya pernah diskusi panjang lebar dengan Pak Royke di lapangan golf dengan Dirut Bank Mandiri. Saya pernah disentil oleh Pak JK. Lil, itu investasi nikel itu jangan dibesar-besarkan. Karena yang dapat untung banyak kan bukan dalam negeri, luar negeri. Nilai tambahnya itu luar negeri. Saya mau jelaskan di dalam forum yang terhormat ini. Bapak Ibu semua, untuk izin tambang 85% sampai 90% itu dalam negeri. Dimiliki oleh putra-putri terbaik Republik Indonesia dan BUMN. Tetapi untuk industrinya, itu saya jujur mengatakan dikuasai 85% oleh asing. Kenapa? Ini Pak Royke mohon maaf ini, saya buka tabir ini. Kenapa? Karena memang untuk kredit investasi di awal untuk industri, itu perbankan luar negeri yang lebih berminat daripada dalam negeri. Andaikan pun ada, equity-nya terlalu besar, 30-40%. Pertanyaan saya, pengusaha siapa yang punya uang 30-40% untuk menjadi equity? Andaikan pun ada,
Pengusahanya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Kalau nggak bapaknya, anaknya, kalau nggak anaknya, cucunya, kalau nggak keponakannya. Nah kita kan nggak mau seperti ini. Nah kalau kemudian itu kreditnya dari luar negeri, pasti dia punya syarat. Begitu ada transaksi, ekspor, yuk masukkan dulu rekening bank yang yuk pinjam. Potong pokok tambah bunga. Kalau pokok tambah bunga itu kan sudah bisa sekitar 60% pada revenue. 60% dari revenue. 30% kembalikan ke Republik Indonesia sebagai OPEX. 10%-nya profit dia. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak JK itu benar. 60% DHE kembali ke sana dari hasil industri. Tetapi itu terjadi karena memang membiayai pokok tambah bunga. Pertanyaan berikut. Bagaimana caranya agar mau semuanya kembali ke dalam negeri semuanya? Oh gampang aja. Seluruh investasi yang terkait dengan hilirisasi daripada industri dibiayai semuanya oleh bank dalam negeri, khususnya Himbara. Selesai soal. Selesai soal. Nggak orang debat-debat lagi. Cuman kalau ditanya kenapa tidak dari bank dalam negeri, Pak Presiden itu nggak punya kewenangan untuk mengintervensi kedaulatan bank itu. Nggak ada. Gubernur BI mana bisa kita intervensi. Apalagi Direktur Bank BNI. Mana bisa. Dirut BNI ini senyum. Tapi kalau nggak proper, kau nggak akan disetujui kreditmu. Dan itu memang harus dibutuhkan orang perbankan begitu. Kalau nggak, jebol ini bank semua. Nah, disinilah dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan sektor usaha. Untuk apa? Menuju kepada kedaulatan bangsa kita. Bapak Ibu semua, itu menyangkut dengan hilirisasi. Jadi ini akan menjadi penciptaan lapangan pekerjaan, penciptaan nilai tambah, dan juga akan meningkatkan ekonomi nasional kita. Terakhir saya mau ngomong tentang energi baru terbarukan. Ada orang PLN di sini. Ada pengusaha listrik. Oh, syukur nggak ada, berarti wartawan listrik aja yang paling banyak nih. Ini saya mau bicara tentang energi baru terbarukan. Kita kan sudah bersepakat tentang net zero emission pada tahun 2060. Dan salah satu langkahnya adalah segera kita beralih dari fosil batubara kepada energi baru terbarukan. Tapi untuk menyongsong ke sana itu butuhkan capex yang luar biasa. Butuhkan investasi yang tidak sedikit. Nah, begitu saya masuk jadi Menteri SDM, saya panggil PLN sama Dirjen EBT. Saya tanya kenapa ini kita, konsep kita 25% energi baru terbarukan di 2025. Habis itu diturunkan lagi. Sekarang kita bikin lagi 2025 harus 23%. Sekarang kita masih defisit 8,1 gigawatt untuk memenuhi target 2025. Saya cek kenapa ini terjadi. Jangan sampai seperti orang Papua bilang, tulis lain, baca lain, bikin lain. Atau latihan lain, main lain. Ini beda-beda tipis ini, aku nggak mau begitu. Setelah dicek Bapak Ibu semua, ada 3 masalah besar. Masalah pertama harga. Jadi harga energi baru terbarukan dengan harga listrik dari batu bara dan fosil itu harganya lebih tinggi. Energi baru terbarukan. Dan itu menurut saya nggak salah. Kenapa? Memang capex investasinya mahal. Tapi kan kita tidak bisa menunggu itu seperti ayam dan telur mana duluan. Tujuan negara harus kita wujudkan. Maka kemudian saya membuat contoh seperti panas bumi. Udah kita buat aja contoh. Sekarang harganya 9,5 sen. Saya buat permen Bang Enggar. Jual ke PLN. 9,5 sen itu saya hitung rata-rata itu 10 tahun break even point. Kalau dia maksimal itu bisa 8 tahun. Secara bisnis worth it. Kemudian pada 10 tahun kedua kita turunkan menjadi 7,3 sampai 7,5 sen. Atau kalau lebih ekonomis kita turunkan lagi dikit.
Supaya apa? Tidak membebani subsidi ke pemerintah dan tidak memperberat beban kepada rakyat. Awalnya 20 tahun. Saya bilang udah bikin aja 30 tahun. Supaya ada investor yang mau melakukan itu. Jadi sekarang bagi pengusaha yang di energi baru terbarukan, nggak ada lagi alasan untuk kalian mengatakan bahwa ini tidak ekonomis. Karena sudah clear. Udah kemarin saya sudah teken beberapa perusahaan sudah jalan. Dan memang ini ilmu main, bukan ilmu di belakang meja, cara berpikir begini. Ini di luar kelaziman kadang-kadang, tapi harus ada terobosan. Terobosan. Nah, masalah kedua apa, Bapak Ibu semua? Ini transmisi. Jadi sumber kayak kita kemarin di Sumsel, itu ada sumber energi baru terbarukan. Di sini 350 megawatt. Tapi tidak ada jaringan. Ya kalau tidak ada jaringan, untuk sampai ayam tumbuh gigi pun, siapa yang mau beli itu listrik? Ini kan cara berpikir yang aduh saya bilang, ini kacau nih. Saya sekolah di kampung yang bodoh atau gimana gitu kan? Atau PLN yang terlalu pintar gitu. Jadi memang jujur RUPTL itu tidak didesain secara komprehensif, tapi parsial. Listriknya ada, jaringannya nggak ada. PLN-nya dibunuh dong, bayar TKP-nya 80%. Siapa yang mau? Maka apa yang harus dilakukan? Sekarang kita dari Kementerian SDM menyusun RUPTL, itu kita breakdown berapa kapasitas yang kita butuhkan dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah mana, energi baru terbarukan di mana, di lokasinya di mana. Dan sudah ada jaringan atau belum? Kalau belum ada jaringannya, PLN harus melakukan investasi, bangun dulu jaringan. Jangan bangun power plant-nya dulu. Kalau tidak nanti bayar, makanya PLN keuntungan kita nggak terlalu bagus gara-gara itu. Bayar barang mubazir. Nah ini kong kali kong juga kadang-kadang terjadi nih. Pada masa lampau, bukan masa sekarang Pak Enggar. Lampaunya kapan? Wallahu alam bisawab. Gitu. Saya tidak mengatakan bahwa berapa tahun kemarin, tapi lampau aja lah. Mungkin saya belum lahir juga, barang itu sudah ada kali. Jadi itu kira-kira kalau energi baru terbarukan. Nah, tetapi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua adalah kita komitmen dan konsisten untuk menjalankan program menuju net zero emission. Karena langit kita ini sudah tidak sehat di Jakarta ini. Bahkan kemarin kita sudah mulai berbicara tentang bagaimana mempensiunkan sebagian PLTU PLN yang bisa ditanggulangi dengan investasi dari luar. Ini sekarang kita lagi bahas ke sana. Nah, di samping itu kita mempunyai keunggulan yang luar biasa sekali di negara kita menyangkut dengan CCS, carbon storage, yang sekarang menjadi bisnis baru karena di dunia salah satu negara yang mempunyai potensi CCS itu di Indonesia. X daripada sumur-sumur gas dan sumur-sumur minyak itu yang bisa disuntik CO2-nya ke dalam sumur-sumur ini. Dan ini Exxon Mobil kemarin sudah melakukan investasi dan aturannya kita buat 70% untuk dalam negeri, 30% untuk luar negeri agar kedaulatan kita bisa kita jaga. Kalau ini mampu kita lakukan Bapak Ibu semua, saya yakinkan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara tujuan investasi dan pertumbuhan ekonominya akan baik dan mampu kita berkompetisi secara fair dengan negara-negara manapun, khususnya di negara-negara di Asia Tenggara. Saya pikir itu Pak Enggar, kalau sudah tidak ada pertanyaan jauh lebih baik karena honornya sama saja. Ya. Antara pertanyaan dan tidak ada pertanyaan gitu kan. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa harus optimis Bapak Ibu semua. Negara kita harus optimis. Kita sudah melewati fase sulit dan kita sudah belajar. Kita sudah belajar. Dan kita juga sudah mempunyai antisipasi-antisipasi. Mengelola ekonomi di saat Covid itu konsepnya, teorinya tidak ada. Konsepnya tiba saat, tiba akal. Dan kita sudah melewati fase itu. Keyakinan saya, insya Allah Indonesia ke depan dengan belajar masa lampau, melihat kenyataan masa sekarang dan melihat masa depan dengan strategi yang ada dan apa-apa yang kita sudah lakukan, saya yakin
pertumbuhan ekonomi kita ke depan akan jauh lebih baik daripada sekarang ini. Karena itu silakan kalau yang belum kredit, silakan kredit di Bank BNI. Selama bunganya kompetitif dan syaratnya tidak terlalu susah. Tapi saya yakin karena Investor Daily dengan BNI sudah berkolaborasi, maka semua itu seng ada lawan dan semuanya akan baik. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik. Boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Bahlil Lahadalia atas paparan yang luar biasa yang telah disampaikan pada sesi